Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Dianti Putri akan melakukan video presentasi praktikum ketiga mengenai stack and queue. Langsung saja untuk soal nomor 1 mengenai implementasi stack. Nah, di sini saya disuruh membuat program pembalik kata. Terus itu tuh ketentuannya ada 3 kelas, yaitu stack, pembalik, dan pembalik. Nah, di sini suruh memilih dua tampilan ya. Nah, saya memilih yang B karena katanya diberi poin tambahan. Nah, langsung saja saya demokan program yang telah saya buat. Saya run. Ditunggu, masih berjalan. Nah, kita masukkan bakso, kemudian soto, kita enter. Nah, di sini output saya sudah sama ya dengan yang ada pada modul. Jadi ketika menginputkan bakso maka akan dibalik, ketika soto juga akan dibalik. Nah, bagaimana program yang telah saya buat supaya menghasilkan seperti itu tampilannya? Nah, langsung saja saya jelaskan mulai dari kelas stack. Nah, di sini masih sama dengan yang ada pada modul, cuman saya tuh merubah tipe datanya menjadi char, terus metode-metodenya itu juga saya rubah tipenya, kembaliannya menjadi char, karena yang akan diinputkan nanti ditampung itu tipe datanya char, karena string nanti akan dipecah menjadi per huruf-huruf gitu, tipe datanya char kan. Nah, jadi yang ditampung itu bertipe data char. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kelas pembalik, di sini tuh saya mendeklarasikan sebuah variabel bernama ch dengan tipe data char dengan aksesnya private. Nah, ini tuh fungsinya tuh untuk melakukan menampung nilai sementara dari string yang dipecah tadi, yang di-convert tadi untuk dilakukan inputan ke dalam stack. Nah, di sini saya membuat metode konstruktor dengan parameter kata. Kata ini yang diinputkan, nilai yang diinputkan, tipe datanya string, kemudian di sini ada batas dengan tipe data stack. Jadi membuat objek stack ya. Kemudian di sini tuh saya menggunakan metode chart add dari kelas string to convert string to chart. Jadi metode chart add ini berada pada kelas string, fungsinya itu untuk mengconvert string menjadi chart. Nah, seperti itu. Nah, setiap kata yang dipisahkan tadi itu tuh dipushkan ke dalam stack. Jadi metode push ini tadi diperintah nilai ch dikirim, dimasukkan ke dalam stack. Nah, seperti itu, dan looping terus hingga kata terakhir, huruf terakhir. Nah, seperti itu. Jadi diputus-putus gitu ya. Kemudian untuk metode hasil balik, nah di sini tuh metode string ini nanti membalikan nilai string ya, yang jelas. Fungsinya itu untuk menampung yang dikeluarkan dari stack tadi, ditampung di dalam tipe data string untuk dikembalikan lagi. Nah, jadi saya menggunakan looping while ketika tidak kosong, ketika stack tidak kosong, maka hasil balik ini akan ditambahkan terus, ditambahkan yang dikeluarkan dari stack tadi, ditambah gitu hingga stacknya habis, kemudian dikembalikanlah hasil balik ini. Kemudian untuk aplikasi pembalik, untuk pembalik ini, kelas pembalik ini ada metode main di mana program pertama kali dijalankan. Terus saya menggunakan inputan scanner, jangan lupa diimport juga ya Java Util scannernya. Kemudian saya membuat objek stack, kelas stack, saya beri batas 15. Kemudian di sini saya menggunakan looping while true. Jadi perulangan ini tuh berjalan terus. Untuk menghentikannya tinggal diklik aja, diklik ini, disilang ya supaya berhenti, itu disilang. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya mencetak masukkan kata, terus saya mengambil inputan, dimasukkan ke dalam str, tipe datanya string. Kemudian ini tuh membuat objek dari kelas pembalik, kemudian dikirimlah argumen yang kita inputkan tadi dan batasnya tadi kita kirim ke kelas pembalik tadi, ke konstruktor. Kemudian di sini saya mencetak data yang telah ditampung untuk dikeluarkan kembali tadi. Nah, seperti itu, hasil balik dipanggil ya dari kelas pembalik tadi. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu mengenai implementasi queue. Nah, di sini tuh membuat program simulasi antrian ya. Terus supaya seperti ini, hasilnya tuh seperti ini, menampilkan output seperti ini. Langsung saja bagaimana program yang telah saya buat supaya menghasilkan seperti itu. Saya running. Saya demokan. Nah, jadi seperti ini. Sudah sama ya dengan yang ada pada modul. Ini sudah sama. Bagaimana saya bisa menampilkan output seperti
ini sama dengan ada yang pada modul. Nah, langsung saja saya jelaskan. Di sini ya, dari kelas QUp di mana metode main pertama kali dijalankan, saya mencetak beberapa mulai mengantri. Kemudian di sini tuh saya membuat objek dari kelas Q, terus saya beri batas 4 karena antriannya tuh hanya 4, kemudian yang 2 kan ditolak. Nah, seperti itu di kelas Q ini. Bagaimana inputannya? Saya di kelas Q ini masih sama dan yang di modul cuman memberikan beberapa sentuhan editan gitu supaya bisa menampilkan output seperti itu. Di sini untuk inputannya saya rubah namanya menjadi NQ ya. Nah, terus di sini tuh jika masih kosong, benar-benar kosong, belum ada isinya, maka nilai rear ini akan sama dengan front. Kemudian indeks ke rear ini akan diberikan nilai value. Kemudian saya tambahkan kata masuk antrian dan value juga dikembalikan supaya outputnya tampil seperti tadi, value masuk antrian. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kondisi kedua, ketika itu tuh tidak kosong tetapi tidak penuh, nah seperti itu, maka rear-nya akan di-increment. Kemudian untuk indeks ke rear akan diberi nilai value, kemudian juga akan dicetak seperti ini. Nah, seperti itu, value masuk antrian. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kondisi ketiga, itu tuh antriannya tuh penuh, jadi tidak bisa masuk, dikembalikan mental ya. Jadi maaf, value antrian masih penuh. Nah, seperti itu. Kemudian saya mencetak ini isi antrian, terus saya tampilkan ikan isi antriannya siapa saja yang sudah mengantri. Nah, di sini saya menggunakan show. Nah, di sini tuh jadi seperti ini. Jika ini tuh masih tidak kosong ya. Jadi integer indeks ini tipe datanya integer. Saya membuat variabel indeks dengan tipe data integer. Itu tuh diberi nilai sama dengan front. Nah, terus ada looping while. Jadi looping while ini tuh fungsinya ketika indeks itu kurang dari sama dengan rear kan bernilai true, maka akan mencetak indeks, terus ini di belakangnya diberi koma supaya tampilannya seperti kayak yang ada pada modul. Kemudian indeksnya saya increment, saya tambahkan 1 seperti itu. Kemudian ini tuh untuk fungsi enter supaya fungsinya itu sama dengan enter. Nah, terus lanjut, di sini saya mencetak satu persatu keluar antrian. Di sini saya menggunakan looping while ya. Jadi looping while itu ketika antriannya itu tuh tidak kosong, tetapi gini, ketika ya, jadi mengecek lebih enaknya gini aja. Ketika while itu tidak kosong, maka saya membuat variabel n, kemudian tipe datanya string untuk menampung yang dikeluarkan dari antrian tadi. Kemudian saya menginputkan lagi kata kosong ke dalam antrian tersebut supaya tampilannya seperti kayak yang ada pada modul. Nah, kemudian bagaimana metode untuk mengeluarkannya? Nah, untuk mengeluarkannya itu saya seperti ini. Jadi membuat variabel temp untuk menampung indeks ke front. Kemudian di sini tuh ada looping for ya. Looping for untuk jadi menggeser. Ini tuh fungsinya untuk menggeser nilainya. Jadi digeser maju gitu, digeser maju. Kemudian ini rear-nya akan di-decrement, kemudian saya mencetak nilai tersebut keluar antrian. Nah, seperti itu dikembalikan. Kemudian di sini kan menginputkan lagi kosong. Nah, di sini saya menggunakan metodenya berbeda, NQ2 supaya tidak ada tulisan masuk antriannya. Jadi di sini ketika tidak penuh ya, ketika tidak penuh tetapi tidak kosong, maka rear-nya akan ditambah 1, kemudian indeks ke rear ini akan diberi value tadi kosong. Nah, seperti itu. Kemudian akan ditampilkan. Nah, ditampilkan show itu yang sudah tadi kan hilang, kemudian ditambah kosong, jadi outputnya sama seperti yang ada pada modul. Nah, seperti itu. Kemudian jika nilai paling depannya itu sama dengan kosong, maka akan mencetak antriannya kosong, kemudian 0%, kemudian akan menampilkan seluruh elemennya gitu, seluruh antriannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.